Anak mengeluhkan. Tidak. Kita ngomong enak mas. Enak Pak? Nah, murah lutut toh. Selamat datang di Oasis. Obrolan asik SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, episode kedua bersama Kang Ali Mas Adi. Oke. Namanya benar ya? Betul. Kang Ali Mas Adi. Kang Mas Adi. Oh, Kang Mas Adi. Kang Mas Adi aja. Alinya nggak ada. Nggak usah. Itu nama abal-abal apa enggak? Itu nama kerennya itu mas. Oh, kerennya. Oke. Pemirsa atau teman-teman rekan-rekan, akhir-akhir ini banyak pembahasan di SMA Islam Al-Ma'arif ya. Kang apa Mas apa Adi? Kang saja. Kang, oke. Begitu Kang. Jadi ada hal-hal yang sedang dibahas yaitu mengenai tugas akhir di Prodistik program Terapan bidang TIK. bidang TIK. Oke. Rata-rata anak-anak mengeluhkan tugas akhir, Mengeluhkan. mengeluhkan tugas akhir. Kan ini kan diambil di kelas 12 ya. Dikeluhkan kenapa? Kadang ada yang takut. Belum mengerjakan, belum apa, ada yang takut. Dan akhirnya tidak mengerjakan, Pak. Tidak mengerjakan. Sangat banyak sekali kasus seperti itu. Dan beberapa wali kelas juga memang Masih bertanya-tanya karena nggak semuanya juga paham atau mengerti mengenai tugas akhir itu. Kang Mas Adi. Oke. Itulah alasan saya kenapa jenengan duduk di sini. Walah. Jadi tadi malam telepon itu seperti ini ceritanya. Betul sekali. Oke. Kan dulu jenengan jadi kurikulum bidang Prodistik Dulu ya. Dulu. terus dipecat apa diturunkan atau apa Pak? Apa istilahnya itu? Reshuffle. Di reshuffle ya. Terus sekarang? Sekarang jadi program kreatif. Oh, program kreatif. Berarti naik Pak. Oh naik ya, naik Apa kelas enggak ya. Oke. Mungkin kalau dulu cuma ngurusi kurikulumnya Prodis saja. Sekarang karena sudah ada ProU, kita naik ke sebagai penyusun program kreatifnya ProU gitu aja. Apa Pak Projo itu Pak? Program unggulan. Oh, program unggulannya SMAI. Nah, dalamnya ada Prodistik dan BPK Tahfidz. Oh gitu. Oh berarti Prodistik di dalamnya ProU sekarang. Projo itu program Unggulan. Oke. Saya kira langsung saja ya kita bahas masalah TA atau tugas akhir. Ada contohnya tak Pak? Sebelum masuk ke contoh, saya sampaikan dulu ya, biar anak-anak yang mungkin masih bimbang, karena mungkin pegangannya belum terlalu kuat. Betul sekali. TA, bahasanya kerennya TA memangnya. Sebenarnya itu kan tugas akhir. Kadang-kadang anak mengartikan tugas akhir itu sesuatu yang sangat kompleks, beban yang sangat kompleks, yang sangat berat, sehingga belum dikerjakan sudah down dulu. Atau bingung mau kemana dan baper ya, baper. Masih sekarang. Jadi tugas akhir di Prodistik itu semua mitra Prodistik, semua sekolah yang bermitra dengan Prodistik ITS itu di kelas 12 pasti membuat tugas akhir siswanya. Sebenarnya tugas akhir itu sebagai aplikasi, sebagai bisa jadi baik pembuktian ke halayak bahwa anak-anak sudah mendapatkan materi-materi tentang IT terapan, ya. Di mana TA itu mengaplikasikan materi-materi atau ilmu pengetahuan tentang IT terapan tersebut yang sudah mereka terima di kelas 10 dan kelas 11. Oke, stop di situ. Berarti dari kelas 10 sudah ikut Prodistik, kelas 11 ikut Prodistik, dan kelas 12 mereka mengambil TA. Benar? Benar sekali. Jadi asik ya, semua oke ya. Jadi benar sekali. Anak-anak ini lagi juga. Kadang-kadang anak memikirnya, Pak kelas 10 materinya kan banyak, kelas 11 materinya banyak. Apakah TA-nya juga segitu banyak? Tidak. TA itu cukup mengambil satu saja. Satu apa ya? Istilahnya satu materi atau kalian yang mata kuliah. Satu mata kuliah lah gampangnya kalau di kampus ya. Jadi mengambil satu mata kuliah untuk dia aplikasikan jadi TA, karya. Kita ngomongin karya saja biar lebih mudah. Jadi
misal kategorinya gini ya, mereka yang suka di desain, suka gambar, suka membuat karya-karya berupa visual, visual yang tidak bergerak ya, itu mereka bisa membuat desain. Jadi aplikasi dari Corel, materi Photoshop, itu bisa mereka aplikasikan, atau yang sekarang ada sudah pakai AI ya, Illustrator itu mereka bisa mengambil desain, misalkan desain poster, desain katalog, desain, bahkan mereka bisa mengaplikasikan yang sangat bermanfaat. Misal contoh, sekolah ini pasti butuh brosur. Oh, saya buat desain brosur lah. Nah, bisa. Itu bisa, sangat bisa sekali. Lebih simpel lagi bisa nggak Pak? Bisa, misalkan saja contoh, saya itu suka materi tentang PAI. Saya itu ingin mempelajari wudhu. Ya, wudhu, ya, bab wudhu aja. Hal yang paling penting kecil ya sebelum sholat. Saya mau buat kenang-kenangan buat guru PAI Saya buat media pembelajaran. Tentang wudhu. Cukup tentang wudhu aja. Dia buat yang sekreatif mungkin, dengan passionnya dia, dengan apa yang konsep yang dia pikirkan, dia konsultasikan dengan pembimbingnya masing-masing, dia kerjakan. Pasti hasilnya kan bisa bermanfaat untuk gurunya yang ngajar di bidang PAI tersebut. Itu untuk desain ya Pak ya? Desain. Atau yang suka visual, audiovisual, bisa buat film pendek, iklan layanan, tutorial. Misalkan, sorry. Bahkan yang misalkan yang suka makan, yang suka makan. Karena saya suka makan. sorry. Misalkan di rumah senengannya buat mie ya. Apa mie? Kok masa buat mie? Masak mie rebus ya, mie rebus. Nggak nyebut merek ya. Jadi masak mie rebus saja. Kalau dia kreatif, dia bisa buat itu sebagai sebuah tutorial. Masak mie ala-ala. Nah, misalnya aja kayak gitu. Itu bisa sekali. Kan yang kita lihat itu adalah teknik olah softwarenya. Mereka dia mengolah menggunakan Premiere. Itu yang kita lihat, bukan bidang yang dia kerjakan. Yang simpel aja. Kadang-kadang anak kan selalu berpikirnya, Pak buat film, dia mikirnya Marvel. Orang nutut toh. Terlalu besar sekali kadang-kadang gitu. Oke, gitu ya Pak. Ya, Dari penjelasan Kak Mas Adi ini loh, sebenarnya simpel Pak. Oh sangat. Tapi Anda bawa contoh nggak? Kemarin malam kan udah saya kirim contohnya. Iya. Itu salah satu contoh karya audiovisual yang anak angkatan pertama. Sudah saya kirimkan. Oh, Pratok, Mas, dibawa nggak itu? Kita buka. Siap, diputarkan aja biar mana. Semoga. Prodistik adalah program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Program ini adalah kerjasama antara ITS Surabaya dan SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Prodistik mengutamakan life skill di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bagi siapa saja yang kerja di SMAI, maka secara otomatis akan menjadi siswa Prodistik, di mana mereka secara otomatis akan mendapatkan beberapa pengetahuan atau skill di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Banyak hal yang kita pelajari di mata kuliah desain grafis. Kami dapat memahami apa itu desain grafis, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga akhir. Sehingga olah digital yang berkaitan dengan vektor dan bitmap menjadi lebih mudah. Industri 4.0 secara tidak langsung telah menggeser sebagian besar tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja robot. Dalam hal ini, Prodisi SMAI telah mewadahi dan memfasilitasinya. Kami diajarkan bagaimana cara merakit sebuah robot hingga pemrogramannya melalui proses pengkodingan dengan tingkat permasalahan dan tingkat keperluan yang berbeda-beda. Ternyata memotret itu menyenangkan. Berbagai momen dapat kami abadikan melalui alat digital. Bedanya kalau dulu sebelum saya belajar, saat gambar kurang mempunyai nilai artistik karena tidak dibarengi dengan ilmu. Tapi kalau sekarang, hasil gambar saya lebih memiliki nilai artistik, yang mana hal ini sebanding dengan ilmu yang telah kami dapatkan. Sehingga saat ini kami lebih percaya diri untuk mengabadikan setiap momen yang ada. Setelah saya pelajari, videografi itu bukan hanya sekedar merekam sebuah momen, melainkan sebagai seorang videografer itu, kita harus tahu apa itu angle, apa itu komposisi, teknik pengambilan gambar, penyutradaraan, DOP, soundman, scriptwriter, dan masih banyak lagi hal-hal menarik lainnya yang saya temukan di sini. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Di tahap post-pro, kami diajari bagaimana pengolahan footage digital dengan menggunakan Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects, yang semuanya itu memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Animasi itu layaknya belajar dan bermain.
Di sini, kami diajarkan tentang modeling karakter 2 dimensi dan 3 dimensi, dan bagaimana cara menganimasikan karakter-karakter tersebut sehingga menjadi sebuah karya multimedia yang dapat memberikan hiburan dan pendidikan. Generasi milenial identik berkaitan dengan gadget. Salah satu yang kami pelajari dalam sebuah gadget ini adalah pembuatan aplikasi dan pemrograman Android, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada lembaga internal, eksternal, dengan skala nasional maupun global melalui aplikasi yang positif. Selain program-program yang tadi sudah dijelaskan, anak-anak profesi juga harus bisa menguasai skill dasar. Salah satunya adalah otomatisasi kantor atau yang biasa kita sebut dengan V-Skill. Salah satu program yang harus mereka kuasai adalah Microsoft Word, Microsoft Excel sebagai aplikasi pengolah angka, Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi perancang presentasi. Agar untuk selanjutnya, pembelajaran Prodigy bisa sangat bermanfaat bagi masa depan anak-anak tersebut. Beruntung sekali kami sekolah di SMAI. Selain kami merasakan kultur pendidikan SMAI yang islami, kami juga merasakan sekolah SMA serasa SMK. Kembali lagi dengan Oasis. Asik. Oke, gitu ya Kang. Contohnya tadi sebenarnya seperti itu. Keren kan? Keren. Tapi kalau misalkan saya jadi siswa, ya tidak semua siswa kayaknya kalau harus seperti itu. Itu kan cuma salah satu contoh. Kita kalau ngasih contoh kan berarti yang paling bagus toh. Jadi andaikan anak-anak di rumah menganggap, bisa saya buat seperti itu. Berarti kan tahun ini pasti ada yang di atasnya itu kan. Iya. Kalau ada, Pak, kok agak berat ya buat kayak gitu? Ya bolehlah seimbang atau di bawahnya. Berarti kalau TA yang seperti tadi bisa masuk terbaik gitu. Grade-nya nilainya A itu. A. Gitu ya. Berarti ada nilai A, B. Ya, A, kita B. Minimal mereka harus dapat C. Minimal. Tapi saya minimal. Tapi coba nanti kalau sampai tanya ketemu anak-anak kelas 12. Mau dapat nilai apa? C mau? Pasti mereka jawabnya mau. Jelas tidak. Jelas tidak. Anda mau 100.000 apa 1.000? 100.000 nah, dan itu 1.000 pasti. Oke, gitu. Kita masuk ke sesi 2. Oke. Kalau yang saya tanya, kadang tidak bisa merekrut semua atau mewakili pertanyaan siswa-siswa. Jadi saya ambilkan dari beberapa audiens. Kita surveikan dari 100 peserta. Enggak Pak, bercanda aja itu. Pertanyaan yang pertama Pak. Jangan terlalu sulit Pak ya pertanyaannya. Enggak Pak, ini lebih mudah dari bukan ujian kan ini ya? Bukan. Jadi gitulah anak-anak, kalau menganggap TA itu jangan terlalu yang membebani pikiran. Kerjakan saja. Gitu. Ya kadang masalah kita itu banyak sekali. Ya. Saya mulai ya. Pertanyaan pertama. Bapak, apakah kami harus melakukan konsultasi tugas akhir kepada pembimbing? Konsultasi. Memang ya tadi belum saya sampaikan ya. Setiap siswa yang mengerjakan TA itu berhak mendapatkan pembimbing. Jadi mereka kita kasih satu pembimbing utama dan semua tutor yang ada di Prodistik adalah pembimbing TA mereka. Jadi bisa mereka menambah pengetahuan dan sebagainya. Jadi apakah perlu Pak? Apakah wajib? Apakah harus bimbingan itu? Kalau saya boleh mengatakan harus dimanfaatkan. Kalau hukumnya wajib, tidak selalu betul seperti itu. Tapi untuk mempercepat kerja mereka seperti yang tadi saya katakan, kalau ditanya mau nilai bagus atau nilai C. Cukupan ya, C ya, cukupan pasti mereka pinginnya A. Lah, supaya grade-nya bisa ditarik ke atas, maka kita kasih pembimbing supaya bisa melihat karya mereka misalkan dapat 25%. Pak seperti ini. Oke, mungkin ini udah bagus, tapi ini bisa di-up sedikit, ini di-up sedikit. Jadi seperti itu. Pembimbing tidak modelnya kayak gini. Oh, jelek ini, uang buat lagi. Nggak akan gitu. Nggak gitu. Karena ini grade-nya SMA Mas. Iya. Ini grade-nya SMA. Jadi kita harus hargai semua karya mereka. Kita tinggal membimbing mereka untuk menaikkan grade dari karya masing-masing. Berarti sebenarnya konsultasi ini tujuannya untuk lebih menaikkan levelnya memaksimalkan lagi. Memaksimalkan karyanya siswa. Jadi masukan-masukan dari pembimbing tadi. Saya kira sudah cukup jelas ya Pak ya. Cukup. Yang kedua, ini pertanyaannya sangat umum sekali. Sangat umum sekali. Dan saya dengar cukup banyak. Waduh. Pak, saya nggak punya laptop. Bagaimana saya bisa mengerjakan tugas akhir saya? Asik.
tidak punya laptop ya. Ya. Tidak punya laptop berarti kan tidak, dalam arti kata kan tidak bisa artinya tidak 100% tidak bisa mengakses loh. Oke. Jadi dari pihak Proyu atau Prodistik ya, dalam ini dari Prodistiknya di SMAI itu kan sudah ada 3 lab ya, 3 lab lengkap dengan semua perangkatnya dan internetnya. Oke. Jadi sesuai dengan komitmen kami, jadi kami akan memfasilitasi ya. Selesai pembelajaran, kalau sekarang di masa pandemi ya, di masa pandemi itu pembelajaran kan selesai jam 12. Itu bagi yang sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk mengerjakan, kami persilakan untuk menggunakan lab semaksimal mungkin. Jadi mereka bebas. Semaksimal mungkin itu gimana, Pak? Jadi mereka boleh menggunakan lab secara free, nah, itu sampai jam 3 sore. Nggak bayar, Pak? Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Jadi tinggal, prosesnya gimana tuh? Prosesnya ya tinggal misalkan saja, mereka ke sini, kalau saat pengerjaan biasanya semakin mendekati hari akhir batas waktu, ya, pendaftaran ujian TA, itu semakin penuh lab itu. Kalau di awal-awal mereka kadang-kadang malu-malu. Tapi bisa kok, mereka tinggal ke kantor Proyu, Pak kami mau pinjem lab, mau pakai lab untuk ngerjakan TA. Pasti akan dibukakan, diizinkan. Intinya cuma satu, tanggung jawab dan jujur. Kalau izinnya ke lab, ngerjakan TA, ya kerjakan. Kadang-kadang kan izinnya ke lab, ya tanda kutip. Nah gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita kan nggak asik dengan orang tua. Iya. Kita pengennya yang tanggung jawab saja lah. Ada batas maksimal, Pak. Kan misalkan saya ini di sekolah jam 12 pulang. Lalu mau jam 3. Jam 3 kita off ya. Kita off karena biar nggak sore-sore pulangnya. Setiap hari, Pak? Setiap hari, kecuali hari Jumat. Minggu, Pak? Minggu janganlah. Minggu family day. Setiap hari itu, Pak? Oh, enggak setiap hari ya. Setiap hari. Hari aktif. Jumat enggak ya? Jumat enggak kayaknya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Kenapa, Pak? Siap-siap ya. Pak, apakah perjalanan hidup saya bisa dibuat judul tugas akhir? Asik ini. Pasti yang bertanya ini cerita hidupnya asik ini kayaknya. Mungkin. Sampai kepikiran mau diangkat jadi TA. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kalau iya, kenapa saya katakan bisa ya, bisa tidak? Karena kembali ke apa manfaat dibuat TA. Jadi anak-anak membuat TA itu harus mempunyai asas kemanfaatan. Jadi nggak syukur buat karya, ternyata karyanya malah membuat kegaduhan dan sebagainya. Maksudnya dalam tanda negatif ya, sesuatu yang ya berbau sara, apa mengajak ke arah negatif itu kan kita nggak perbolehkan. Jadi harus bermanfaat. Bisa. Saya katakan kenapa bisa ya? Jangan tergantung konsepnya saja. Contoh misalnya aja perjalanan hidup. Dia kan 2 tahun ada di SMA. Mungkin dia mengalami banyak hal. Oke. Kan misalkan dia bisa aja gini-gini. Cerita asik saya di SMA. Wah. Iya. Jadi dalam arti kata ketika dia konsep dalam sebuah video, ya kayak video masa-masa di SMA. Nah, di situ kalau yang dia bicarakan positif, maka ketika kita sampaikan ke orang banyak, orang akan melihat. Zaman sekarang, orang promosi itu kan enggak, ini loh kopi, kan enggak gitu toh. Enggak. Tapi kita minum kayak gini. Asik. Orang pasti udah ngomong, enak mas. Enak pak. Nah, kita nggak usah perlu ngomong. Pasti, oh itu kopi apa ya kok enak. Wah sis, oke. Gitu ya. Jadi sama tadi. Jadi ketika dia bercerita tentang, menceritakan, memvisualisasikan perjalanannya dia selama 2 tahun di SMA, dengan segala hal positif, hal asik yang ada di SMA, kita nggak usah promosi. Orang ngeliat asik ya ternyata sekolah di SMA. Manfaat kan? Iya Pak. Seperti itu. Berarti bisa. Bisa. Karena memang harus menjunjung tinggi nilai kemanfaatan. Akhir. Ini saya kira pertanyaan terakhir Pak. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir dan kayaknya ini dari siswa yang mungkin passionnya tidak di IT. Oke. Mungkin passionnya tidak di IT. Bagaimana jika saya tidak mengerjakan TA? Oke. Bagaimana saya tidak mengerjakan TA? Bagaimana jika saya tidak mengerjakan TA?
Ini kayaknya bukan masalah passion, Pak. Ketika dia kelas 10 masuk ke SMAI, dia pasti kan sudah tahu bahwa bahkan banyak yang masuk ke SMAI itu karena lihat ada IT terapan tersebut ya. Kalau dia masuk nggak tahu. Ini saya ibaratkan gini aja. Sama beli sepeda motor. Oke ya. Oke. Taruhlah yang keren, Pak. Yang keren. Apa kita contohnya? Enggak. Ya yang umum aja lah. Ya, wah, Bapak suka trail ya? Iya. Oke. Sekarang ini saya disensor itu, Pak. Sensor. Oh, speed gitu ya. Oke, kita beli sepeda motor baru kayak ya. Dengan harga taruhlah 28 juta. Oke, ya. Kita bayar 20 juta. Misal saja. 20 juta. Berarti kurang 8 juta. Kira-kira sepedanya boleh dibawa pulang nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Oke, kita ngomong boleh. Suratnya kira-kira bisa keluar enggak? Enggak. Jelas enggak, loh? Enggak. Nah, itu jawabannya. Jadi anak-anak kelas 10 sudah ikut Prodistik. Kelas 11 sudah ikut Prodistik, kelas 12 kaumnya ada di TA. Oke ya? Itu kunci untuk ngambil suratnya. Oh gitu. Jadi nanti anak-anak ini selesai mengerjakan TA, diuji, ya, diujikan, dipertanggungjawab. Dalam artian ketika kata-kata diuji, anak-anak mesti mikir, waduh, takut gitu, enggak ya. Jadi diuji itu mereka hanya mempertahankan bahwa karya ini buatan saya, bukan buatan orang lain. Dengan segala konsep dan segalanya itu dari saya. Taruhlah mungkin inspirasinya ada dari orang lain ya. Itu jelas. Zaman kayak gini kalau kita ngomong semuanya dari nol itu dari kita sendiri agak sulit ya. Pasti ada inspirasi dari yang lain. Itu kuncinya di situ. Ketika udah diuji, mereka dinyatakan lulus, semua nilai sudah keluar, sudah lulus, maka kita akan mengajukan untuk diterbitkan sertifikat Prodistik dari ITS Surabaya. Itu yang tadi dimaksud surat ya. Oke, surat. Jadi ketika kita sudah selesai dalam ujian TA, dinyatakan lulus, maka muncullah surat sertifikat Prodistik itu tadi. Iya, dari ITS. Dan saya yakin anak-anak pasti ingin dapat itu. Betul sekali itu, Pak. Jadi kalau tidak ngerjakan ya harus ngerjakan memang. Harus ngerjakan. Nah, kan tadi pilihannya tinggal mau ngejar yang agak berat ya A, mau yang agak nyantai ya di B, mau yang ngerjakan sambil tiduran ya C gitu aja. Kan sama aja gitu. Oke, Kang Mas Hadi, sebagai statement penutup mungkin ada pesan? Jangan lama-lama. Oh, jangan lama-lama. Hidup itu butuh makan, butuh minum, butuh belajar. Oke ya, gitu ya. Jadi dijalani aja. Masa, wah besok aku nggak hidup, nggak makan, nggak minum, nggak belajar ya enggak gitu toh. Sama kayak TA, jalani aja. Ada butuh ditanyakan, tanyakan. Ada yang butuh sharingkan dengan teman-teman, sharingkan, kerjakan. Masalah nanti hasilnya grade-nya seberapa, itu nanti. Itu aja. Oke. Tepuk tangan. Oke, cukup sekian untuk Oasis tayangan kedua pada siang hari ini bersama Kang Mas Hadi. Terima kasih Kang Mas Hadi sudah diundang. Sampai ketemu lagi di Jangan lupa amplopnya ya. Siap, Pak. Amplop. Amplop apa ya? Enggak ada. Oke. Nanti saya kirim rekening. Oasis. Semangat.